warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan sekarang. Hari ini masih di materi kelompok sosial ya. Di pembelajaran minggu lalu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Azizi, silahkan pimpin doa. Baiklah, sebelum pelajaran berdoa dimulai. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin mengupdate dulu ya mengenai presensi siapa yang sudah ada di kelas ini. Fahri, Muhammad Nasrullah, Nur Devi, Hadir Bu. Hadir. Muhammad Rahadian, Hadir Bu. Ina Amelia hadir. Hadir Bu. Naufal Akfarid, Hadir Bu. Silvi Nur Aziza, Hadir Bu. Muhammad Fahrul Azizi, Rosifah Aisyah Alderika, Hadir Bu. Sofi Restia. Hadir Bu. Ya, baik, terima kasih sudah hadir di pembelajaran kali ini. Kita masih membahas tentang kelompok sosial ya. Hari ini materinya kita masih sama seperti di minggu lalu tentang kelompok sosial di masyarakat. Nah, tujuannya kita mempelajari materi ini atau di pertemuan kali ini agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial atau klasifikasi kelompok sosial di masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi klasifikasi kelompok sosial ini, mari kita mengingat kembali ya materi minggu lalu tentang pengertian kelompok sosial dan faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Siapa yang masih mengingat materi minggu lalu mungkin bisa kita ulas lagi. Saya Bu. Kelompok sosial itu kumpulan manusia yang mempunyai kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, jadi kita sudah mengulas nih materi di minggu lalu, kemudian kita masuk ke materi yang sekarang. Bisa dilihat dua gambar ini, ada dua kelompok sosial di bawah ini. Kira-kira apa sih perbedaannya? Kalau dilihat dari klasifikasinya, apakah kedua kelompok ini merupakan kelompok dari klasifikasi yang sama atau tidak? Bisa Yang memberikan... kiri paguyuban Bu. Iya. Yang kiri Paguyuban sendiri itu pengertiannya adalah bentuk kehidupan bersama. Anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Pendapatnya betul ya, dari gambar satu atau di gambar yang pertama itu tentang paguyuban, dan yang kedua itu adalah buruh pabrik yang mereka bukan paguyuban tapi melainkan kelompok patembayan. Kita akan mulai diskusi dan juga presentasi hasil diskusi kalian ya. Kita mulai dari kelompok 3 yang materinya itu tentang kelompok sosial tidak teratur. Silahkan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan sangat antusias, saya Muhammad Nasrullah akan menjadi moderator dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan mempersilahkan bagi pemateri kelompok 3 yaitu Sofiana Rahma untuk menjelaskan materi kelompok 3 yaitu kelompok sosial tidak teratur, yaitu ada kerumunan, massa, dan juga publik. Ya, saya akan membacakan materi tentang kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama ada pengertian kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang cenderung tidak terstruktur, terbentuk tanpa rencana. Para anggota umumnya tidak sadar menjadi anggota dari kelompok tersebut dan memiliki kaidah tertentu. Jenis-jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan, massa, dan publik.
Baik, cukup segitu materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin bertanya. Apakah kelompok sosial tidak teratur itu termasuk dengan kelompok yang negatif? Menurut saya, izinkan saya bertanya, menjawab pertanyaan Rosifah Alda. Ya, kelompok yang ada teratur tidak melulu yang negatif. Contohnya kan kalau kayak demo, kita menolak pemerintah, kita menolak pemerintah, keajuan pemerintah, soalnya kan masyarakat punya hak tersendiri, punya hak asasi manusia. Tapi kalau misalkan kayak perkumpulan gak jelas, kayak misalkan antar sekolah berkumpul di mana, itu baru yang negatif. Tapi kan di sini tadi dijelaskan kan ciri-ciri massa itu kalian tadi sebutkan sangat mudah tersinggung, terkadang fanatik dan berlebihan. Terus ada poin juga tidak kritis, dan ada poin lagi tidak bertanggung jawab. Di sini ada poin tidak kritis, berarti kalau kalian tadi bilang dia ikut demo kayak gitu, kalau mereka tidak kritis, itu pasti untuk apa gitu? Biasanya kalau gitu sih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada yang provokator, yang itu harus dihindari. Kita harus jangan gampang termakan pendapat orang lain yang gampang terprovokator gitu. Cukup di sini materi kami tentang kelompok sosial tidak teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Kemudian kita akan lanjut ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosifah Saldaika dari kelompok 1. Materi kami kali ini adalah klasifikasi sosial, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi Restia, selaku pemateri. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Rosifah Saldaika yang telah mempersilakan saya sebagai pemateri pertama di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sofi Restia, biasa dipanggil Sofi, dan saya merupakan pemateri dari kelompok pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki klasifikasi, dan beberapa klasifikasi didasarkan dari beberapa menurut ahli sosiologi. Nah, yang pertama, jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan identifikasi diri. Ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama ada in-group, dan yang kedua ada out-group. In-group itu bisa dibilang seperti kelompok dalam, merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya mengidentifikasi dirinya. Terus kalau ditanya contoh in-group itu seperti apa? Nah, contoh in-group sendiri contohnya adalah seperti masyarakat Desa Sukamaju yang mengidentifikasi dirinya tersebut secara bagian dari Desa Sukamaju. Nah, sehingga masyarakat tersebut secara sadar akan berusaha untuk berpartisipasi dalam menunjukkan desa mereka. Kami akan menjelaskan contoh dari kelompok sosial Patambayan, yaitu Satgas COVID-19. Baik, penjabaran dan penjelasan materi kelompok kami telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud in-group feeling? Terima kasih kepada Nur Devi atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya menjawab. In-group feeling adalah keterkaitan perasaan yang sama terhadap suatu kelompok, yang mana saling membantu antar anggota kelompok jika terjadi pertentangan dengan kelompok lain. Baik, apakah jawaban sudah bisa diterima? Terus bagaimana cara in-group feeling tersebut menangani pertentangan antara 2 kelompok tersebut? Sangat bisa dilihat contohnya itu adalah seperti kita yang sedang mempresentasikan, kita dibagi menjadi beberapa kelompok, dan itu membuat kita saling mempereratkan loyalitas kita terhadap kelompok kita, serta jika terjadi masalah-masalah yang seperti tadi,
ada perbedaan pendapat, perbedaan argumentasi bisa diselesaikan secara musyawarah dan tentunya secara kooperatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada istilah in-group feeling tadi. In-group feeling. In-group feeling itu akan muncul ketika kita merasa ada perasaan apa ya, kayak kedekatan tersendiri dengan kelompok kita ya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Contohnya kita ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, in-group feeling itu akan muncul karena solidaritas dengan kelompok itu kan. Nah, kemudian sebenarnya in-group feeling ini juga akan memunculkan juga ketegangan-ketegangan dengan kelompok yang lain, karena pasti setiap kelompok masing-masing itu akan memiliki in-group feeling dengan kelompoknya sendiri. Selanjutnya satu kelompok lagi, kelompok 3, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, saya selaku moderator dari kelompok 2. Baik, langsung saja ke materinya saja. Kita persilakan untuk Naufal untuk pemateri pertama. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Sedangkan kelompok volunteer mencangkup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Ingin bertanya, tadi kan disebutkan ciri-ciri kelompok sekunder itu ada 5. Nah, di dalam ciri-ciri kelompok sekunder itu ada poin timbul perasaan yang tidak tentram antar anggotanya. Itu maksudnya gimana ya? Soalnya kan mereka udah di dalam kelompok nih. Kenapa masih ada perasaan tidak tentram di dalam anggotanya? Karena kelompok sekunder itu adalah tempat hidup-menduk berhubungan sosial yang cukup banyak, sehingga interaksinya kurang insentif atau komunikasinya kurang Intensif. erat. Sebenarnya ini bagian dari konsekuensi dari adanya kelompok sekunder ya. Karena kalau kelompok primer itu kan kelompok yang sifatnya face to face, hubungannya lebih dekat. Sehingga ketegangan-ketegangan mungkin akan sedikit terjadi. Tapi pada kelompok sekunder, tadi bisa saja mungkin terjadi hal-hal ya tadi karena komunikasi di antara kelompok sekunder ini kan tidak terjalin dengan erat seperti dengan kelompok primer. Sekian materi yang sudah kami jabarkan. Untuk selanjutnya bisa langsung saya serahkan ke Bunda Evi. Kita sudah melakukan diskusi. Mari sama-sama kita menyimpulkan nih dari hasil diskusi kita selama kurang lebih 1 jam ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas dalam kegiatan kemarin diskusi sampai dengan diskusi saat ini di kegiatan sinkronus ini. Silahkan kita sama-sama menyimpulkan ya. Baik teman-teman, ternyata setelah kita melalui proses belajar kelompok sosial, ternyata ada banyak atau beragam sekali kelompok sosial yang ada di masyarakat. Tadi yang sudah disampaikan seperti grup, kelompok primer sekunder, paguyuban dan petembayan, membership group, dan reverence group, kelompok formal dan informal, kelompok occupational or occupationality group, dan kelompok volunteer atau volunteer group. Kemudian yang terakhir ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Nah, harapnya dengan pelajaran ini kita bisa lebih mengetahui bahwasannya di masyarakat sangatlah beragam kelompok sosialnya. Terima kasih. Oke. Ya, mari kita tepuk tangan ya. Luar biasa kalian diskusinya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah kita peroleh bisa bermanfaat juga untuk kita ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu.